Allah. Tapi Pak Ustadz, ini ada satu nih pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Ini karena kalau ngobrol sama, saya juga lihat di tempatnya Pak Denny, di Denny Cagur TV, banyak ngobrol. Ini contoh nih Pak Ustadz, ada teman saya, khawatir sekali dan ini wajar. Tapi gini, ada teman saya, ini sahabat saya, ini Ayu Dewi. Ini mungkin bukan hanya Ayu Dewi saja, tetapi banyak juga teman-teman saya yang khawatir sekali Pak Ustadz dengan virus. Memang benar, ini kan kita semuanya khawatir, tapi bagaimana sih Pak Ustadz untuk kita bisa melapangkan dada kita, maksudnya kita juga bisa mengalahkan rasa ketakutan kita itu, karena kan memang nih contoh nih Ayu Dewi kan ketakutan sekali, tapi gimana Pak Ustadz ya, kalau di Islam itu ada nggak? Perlu diklarifikasi, memang benar Bayu. Sebenarnya mah Pak Ustadz saya Pak Ustadz semua disemprot, Pak Ustadz semua disemprot. Iya kita memaklumi, tapi saya sebagai sahabat pingin dia tuh lebih bisa menguatkan hatinya, maksudnya ya memang virus ini memang kita harus waspada. Kita harus memang hati-hati. Ya. Tapi bagaimana Pak Ustadz biar hati kita dan batin kita ini lebih bisa kuat gitu Pak Ustadz. Gini, virus ciptaan Allah. Ya. Kita juga ciptaan Allah. Kita yakin bahwa semua di tangan Allah. Maka dengan keyakinan ini kita harus menerima kenyataan. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua, kita juga harus yakin bahwa di atas usaha kita ada takdir Allah. Ada orang hidup di alam perang karena waktunya belum mati, nggak mati. Ada orang hidup di alam damai, waktunya mati, ya mati. Sebelum ada virus, banyak orang mati. Belum ada virus, banyak orang sakit. Ada virus juga banyak orang mati, ada orang sakit. Penyebabnya macam-macam. Ada sebabnya karena makan durian kebanyakan, mati. Kolesterol tinggi. Kolesterol darah tinggi, ya tinggi, mati. Juga ada penyebabnya virus. Itu cara Allah memilih penyebab kematian. Tapi tetap ujungnya yang menyebabkan seorang sakit atau mati bukan virus, Allah Subhanahu wa taala. Nah, waspada manusiawi, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena kita berlebihan, imunitas kita turun. Ketika imunitas kita turun, nanti masuk nih virus. Nah, gitu. Tapi kalau kita wajar ya, kita tenang-tenang saja. Tetap ikhtiar, pasang masker, isolasi diri di rumah. It's okay, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Itu Bu Ayu Dewi. Iya mas, saya mah ikhtiar Pak Ustadz. Dimana kalau misalnya ada yang belum saya pegang, saya bersihin. Nggak apa-apa dong Pak Ustadz, kan kita... Ya. Betul, dia ikhtiar, tapi dia lebih ke parno Pak Ustadz. Dia terlalu ya. Tadi ikhtiar Ayu Dewi, itu perlu, tapi iya Pak Ustadz, tadi Ayu Dewi itu datang sampai paling terlambat karena dia satu langkah satu semprot. Udah kayak ada jebakan, takut begitu ya? Ya. Itu Pak Ustadz, saya mah ikhtiar aja, pokoknya usaha. Kan kalau misalnya kita lagi kayak misalnya pegang uang kan sifatnya berpindah tangan gitu kan. Ya itu kan yang mesti kita bersihin. Kalau mau kita simpen di dompet, kalau mau simpen di kantong gitu. Nah kayak gitu aja Pak Ustadz. Sampai dia melihat wajah kita seperti virus ya. Tapi yang mengerikan kalau sampai suaminya pulang ke rumah nggak disambut. Bisa jadi. Itu yang terjadi nih Jadi, sama Pak Ustadz, teman saya. Suaminya kalau pulang kerja itu dikletek sama dia. Oh, cat mobil kali ya, dikeletek. Enggak Pak Ustadz, cuman saya suruh aja pakai baju double kalau pergi. Jadi pas pulang luarannya dicopot, disemprot di situ baru gitu. Seperti Kiki Pak Ustadz, meskipun wajahnya agak menakutkan, dia tidak takut sama virus. Masuk sama saya. Nah, ini maksud dia punya keberanian akan hal itu, ya Kemarin kan? dia mau kena virus, virusnya kabur. Nah, Tetap menjaga. tetap ini saya lebih setuju sama Kiki. Dia berani ya, dia tetap jaga-jaga gitu Pak Ustadz. Saya emang nggak takut sama virus, Pak Ustadz. Saya mah takut kelaparan. Tuh. Pak Ustadz, termasuk dalam sholat. Kan kita dianjurkan untuk merapatkan syaf. Nah, dalam kondisi sekarang kan berarti kita dianjurkan untuk menjaga jarak. Itu ada tuntunan juga Pak Ustadz? Ya, dari segi tuntunan, la dororo wa la diror. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Nah, kontak fisik, berdekatan, membahayakan diri sendiri atau orang lain. Jangan-jangan kita ini membawa virus, tapi karena kita imunitas kuat, tapi orang lain yang lemah terkena. Iya. Makanya kita juga harus mengambil jarak. Nah, kalau terlalu jauh jaraknya, pahala berjamaah hilang. Terlalu dekat, bahaya virus bisa menular. Nah, kata Nabi, firrah minal majdum, firrah minal asad. Menghindarlah kamu dari penyakit menular seperti kamu menghindari singa. Artinya memang ini ajaran Rasulullah SAW. Jadi seandainya teman-teman semua misalnya pada hari-hari seperti ini, apalagi di zona merah ya, di zona merah yang memang di situ sudah benar-benar sudah ada penyebaran wabah, Nabi memberikan kaidah. Kaidah apa? Kaidah self lockdowns.
Jadi ini Nabi sudah memberikan kaidah. Pertama, Nabi mengajarkan kepada, ini dalam Sahih Bukhari. Nabi memerintahkan pada muadzin, sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Jadi kalau dulu hayya 'alas shalah, asalnya hayya 'alas shalah, tapi diubah. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu sudah dalam azan dan diubah sudah panggilannya. Azannya pun dirubah. Iya, jadi bukan kemudian ada sebaran ke minimarket berani, ke mall berani, ke pasar berani, ke masjid takut. Nah, sebetulnya bukan masalah berani takutnya, bukan. Masalah kita dituntun jangan berkerumun sehingga menyebabkan menular dan membahayakan kepada jiwa. Ini tujuan syariah. Ini yang paling mahal, harus dijaga. Itu maksudnya. Jangan pulang kampung dulu lah sekarang juga Pak Ustadz ya. Ya. Untuk sekarang ini juga buat yang lainnya, tahan dulu lah rindunya untuk keluarga. Bukan kita nggak cinta, bukan kita nggak sayang sama keluarga, tapi justru untuk kita melindungi keluarga yang kita cintai. Ya udah, semoga tadi kalau Abi yang menyampaikan, jadi masyarakat mau menerima karena sudah ada dari segi agamanya gitu ya Abi ya, lebih memang dari zaman Rasulullah bahkan memang sudah ada hadisnya. Iya, Kenapa? artinya semua ikut sunnah. Betul. Yang di rumah ikut sunnah, kalau masa damai ke masjid ikut sunnah, kalau masa perang di lapangan ikut sunnah, semuanya ikut sunnah. Yang ikut sunnah nggak sholat. Itu saja. Iya benar ya. Jadi semua udah ada tuntunannya ya. Udah ada. Ya. Insya Allah apa yang kita lakukan sekarang pasti semua kebaikan dicatat sama Allah ya Ustadz ya. Baik kalau begitu. Oh iya Kisha, kita juga biar sering-sering lihat Kisha, kita mau ingetin buat yang di rumah supaya jangan lupa nonton Hafiz Indonesia 2020 setiap hari jam 3:15 sore. Dan Abi juga jadi salah satu juri di sana, Abi. Ya, alhamdulillah, semoga Allah berkahi. Abi tahun ini yang paling kecil umur berapa, Bi? Ada yang umur 4 tahun. Wow. Masya Allah. Saya pengen nemuin Rapatar sama Abi nanti, anak saya. Amin. biar Buat diajarin. apa, A? Ya biar nggak kayak bapaknya. Begini Pak Ustadz kan, tuh lihat. Ya enggak, maksudnya kan sedini mungkin berarti gitu. Iya, Kan biar bapaknya waktu itu kan udah. Belum menghafal. Iya. Bagus juga nanti ada Ustadz Rafathar ya. Masya Allah. Masya Allah, itu Dahsyat bisa sekali. nih. Masya Allah. insya Bisa Allah. itu Pak Ustadz, bisa. Jadi di acara dahsyat, Ustadznya dahsyat, namanya Ustadz Rafathar. Wah, mantap. Nanti bapaknya belajar agama sama anaknya kebalik Pak Ustadz. Ya udah, terima kasih Kisha. Semoga sehat selalu ya sayang. Bakal menghafal Al-Quran lagi kan sampai 30 juz? Iya, bismillah ya. Jangan cuma kayak Arafi minum jus doang dia kerjaannya ya. Habis minum jus, menghafal jus Oh itu iya benar, boleh. itu cakep, benar. Dan nanti juga masih ada Abi Amir tetap bareng kita di dahsyatnya Ramadan.